memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan harian. Kedua, pasien dengan intake oral yang buruk. Ketiga, pasien persiapan operasi dan pasien post-operasi. Keempat, kondisi ketidakseimbangan cairan seperti dehidrasi, pendarahan, trauma, muntah, diare, kulit kering, nasogastric, dan pasien dengan luka bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar dengan Mbak Amalia? Iya, saya sendiri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, perkenalkan saya Nurstenia. Saya adalah perawat yang bertugas di Bangsal Mawar ini. Saya bertugas dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Jadi jika Mbak Amalia terjadi apa-apa, silahkan untuk menghubungi saya atau memberitahu saya. Iya. Baik, jadi tujuan saya hari ini adalah saya ingin memasakkan IV kateter pada Mbak Amalia dengan tujuan untuk pemberian cairan nutrisi. Apakah disetujui? Iya, silakan. Kurang lebih kontak waktunya 30 menit ke depan. Iya. Memilih area vena yang tepat dapat memberikan peluang yang lebih besar dalam keberhasilan menjalankan prosedur. Berikut ada beberapa panduan yang perlu diperhatikan dalam memilih vena. Yang pertama, pilihlah vena distal terlebih dahulu. Contohnya pada area ini ada beberapa lokasi yang bisa digunakan. Yaitu yang pertama, kurang lebih terletak di sebelah sini ada vena cephalica. Lalu yang kedua, kurang lebih terletak di sebelah sini ada vena mediana cubiti. Lalu yang ketiga, kurang lebih terletak di sini namanya vena accessorius cephalica. Lalu yang keempat, kurang lebih terletak di sebelah sini yaitu ada vena basilica. Di sini kurang lebih. Lalu yang kelima, di sini juga ada vena cephalica. Kurang lebih terletak di sebelah sini. Lalu yang keenam, di sini kurang lebih terletak di sebelah sini ada vena mediana antebrachialis. Lalu untuk di sebelah sini ada beberapa lokasi yang bisa digunakan. Yang pertama, kurang lebih terletak di sini ada vena dorsalis digital. Lalu yang kedua, kurang lebih terletak di sini ada vena dorsalis metacarpal. Lalu yang ketiga, kurang lebih ada di sini ada dorsal venous network. Lalu untuk panduan yang kedua, apabila memungkinkan maka pilihlah lokasi pada lengan pasien yang non-dominan. Kalau dominannya pasien adalah lengan kanan, maka kita menggunakan lengan dominannya pada lengan kiri. Yang ketiga yaitu pilihlah area vena di atas area fleksi. Yang keempat, memilih ukuran vena yang cukup besar agar memudahkan aliran darah yang adekuat ke dalam kateter. Lalu yang kelima, melakukan palpasi pada area vena untuk mengetahui bagaimana kondisinya. Dipalpasi bagaimana kondisinya, maka pilihlah area vena yang bersifat lunak, penuh dan tidak tersumbat. Lalu yang keenam, pastikan bahwa area vena yang dipilih tidak mengganggu aktivitas pasien. Dan yang terakhir yaitu pastikan bahwa area vena yang dipilih tidak mempengaruhi pembedahan dan prosedur yang sudah direncanakan. Satu, alat perlak. 2, tourniquet. 3, standar infus. 4, cairan IV yang tepat. 5, vena kateter. 6, infuset. 7, swab antiseptik. 8, sarung tangan bersih. 9, plester non alergi. 10, kasa steril. 11, balutan transparan. 12, bengkok. 13, gunting. Dan 14, bak instrumen. 1. Berikan lingkungan yang nyaman dan privasi pada pasien. 2. Identifikasi pasien dengan menggunakan minimal 2 identitas
identitas dari nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Yang ketiga, konfirmasi dengan gelang identitas pasien. Yang keempat, jelaskan pada pasien tujuan prosedur yang akan diterapkan. Yang kelima, jelaskan langkah prosedur kepada pasien secara singkat. Pada fase prosedur tindakan, pertama yang perlu dilakukan cuci tangan menggunakan teknik hand wash atau hand rub. Pada video ini, peraga tidak menggunakan sarung tangan bersih saat mempersiapkan cairan intravena. Alangkah lebih baik seharusnya peraga dalam video ini menggunakan sarung tangan bersih saat mempersiapkan cairan intravena. Mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti tiang infus ini, juga cek cairan infus sudah sesuai dengan program terapi klien atau belum. Melakukan rechecking pada alat-alat yang dibutuhkan. Juga perlu diperhatikan memilih infus set yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan pasien, baik makro, mikro, ataupun transfusi set. Kencangkan roll jam dan atur letaknya untuk memudahkan perawat mengatur tetesan infus. Buka penutup di bagian insertion spike dan tusukkan insertion spike ke bagian in bottle infus. Lalu taruh botol infus yang telah dipasang pada set infus di tiang infus. Lalu dekatkan ke arah klien. Tekan bagian trim chamber, isi bagian tersebut tetapi jangan melebihi separuh tabung. Longgarkan roll jam perlahan sampai seluruh selang infus set terisi cairan infus. Dan pastikan juga tidak terdapat gelembung udara di sepanjang selang infus. Seperti pada contoh video ini. Setelah cairan infus sampai di ujung selang, jangan lupa gunting kembali roll clamp. Lalu cairan infus diletakkan pada infus standar dan siap untuk digunakan. Satu, tidak terdapat gelembung udara di sepanjang selang infus set. 2. Tanggal dan waktu pemasangan. Yang ketiga, jenis dan volume cairan infus. Dan yang keempat, jumlah tetesan per menit. Satu, alat perlak. 2, tone liquid. 3, standar infus. 4, cairan IV yang tepat. 5, vena kateter. 6, infus set. 7, swab antiseptik. 8, sarung tangan bersih. 9, sarung tangan steril. 10, plester non alergik. 11, kasa steril. 12, balutan transparan. 13, bengkok. 14, gunting. Dan 15, bak instrumen. Pada fase persiapan pasien yang perlu dilakukan yaitu 1. Berikan lingkungan yang nyaman dan privasi pada pasien. 2. Identifikasi pasien dengan menggunakan minimal 2 identitas dari nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medis.
Yang ketiga, konfirmasi dengan gelang identitas pasien. Yang keempat, jelaskan pada pasien tujuan prosedur yang akan diterapkan. Yang kelima, jelaskan langkah prosedur kepada pasien secara singkat. Yang ketujuh, anjurkan pasien untuk nafas dalam saat melakukan pemasangan vena kateter. Siapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti kasa steril, penflo atau apokat, alkohol swab yang dimasukkan ke dalam bak instrumen. Pada contoh video ini, perawat tidak menggunakan sarung tangan dengan teknik bersih saat melakukan prosedur ini terhadap pasien. Alangkah lebih baik seharusnya menggunakan sarung tangan dengan teknik bersih saat melakukan prosedur ini. Pada video ini dapat dilihat prosedur yang dilakukan adalah menggunakan tourniquet untuk membendung aliran vena dengan memasangnya di atas area yang akan ditusuk sekitar 10 cm. Tentukan area yang akan ditusuk. Pilihlah vena yang besar dan lurus, serta telusuri dari bagian distal ke proksimal. Lalu melakukan disinfeksi pada area yang akan ditusuk menggunakan kapas alkohol. Disinfeksi secara sirkuler dari dalam keluar. Seperti pada video ini. Lalu mencuci tangan menggunakan teknik hand wash atau hand rub. Selanjutnya menggunakan sarung tangan dengan teknik steril. Fiksasi area penusukan dengan tangan non-dominan. Lalu mulai memasukkan venflon atau apokat pada area vena dengan membentuk sudut 15-30 derajat dari permukaan kulit dengan mata jarum menghadap ke atas. Ketika venflon atau apokat masuk ke dalam vena ditandai dengan terlihat darah di ujung venflon seperti pada video ini, maka selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu mendorong kanula masuk, lalu melepas tourniquet, dan selanjutnya melakukan penarikan jarum secara perlahan-lahan sampai pangkal kanul. Perlu diperhatikan sebelum jarum dilepas, tekan ujung kanula dengan tangan non-dominan seperti pada video ini. Kemudian buang jarum yang sudah tidak terpakai tadi, maksud saya buang jarum yang sudah dipakai tadi ke dalam tempat pembuangan, lalu hubungkan dengan selang infus dan cairan. Apabila sudah dipastikan berada di vena,
Maka selanjutnya lakukan fiksasi dan penutupan area insersi dengan kasa teknik steril. Dan juga dengan area insersi tetap harus bisa diobservasi. Lepas sarung tangan, rapikan alat, dan cuci tangan dengan teknik hand wash atau hand rub. Dan pada fase evaluasi dan dokumentasi, hal yang perlu dilakukan yaitu 1. Lokasi insersi, 2. Tanggal dan waktu pemasangan, yang ketiga jenis dan volume cairan infus, yang keempat jumlah tetesan per menit, kelima ukuran dan tipe kateter, yang keenam respon pasien setelah prosedur, dan yang ketujuh, pemahaman pasien terhadap edukasi dan prosedur, seperti yang ada pada contoh video ini.